Guys, jadi ini adalah kedai outlet bakso Aci Bocimenel. Ini kedai yang usaha yang gue jalanin ya. Nah di sini itu ada satu space kosong. Emang tempat duduk juga sih, tempat makan juga. Cuman kayaknya polos banget ya. Dan memang sengaja sih dari awal memang pengen gue hias itu. Cuman masih cari-cari model juga dan akhirnya ini gue putuskan untuk pasang WPC sih akhirnya, wall panel WPC gitu. Oke, saksikan videonya sampai selesai ya. Kita intro dulu. Oke, jujur aja ini gue belinya di online ya. Jadi gue belinya semua ini di Shopee. Jujur aja karena gue males banget ya mau hunting barang gitu apalagi gue tinggal di Lampung nih, di Bandar Lampung. Emang ada sih sebagian yang jual, cuman mungkin beda harga juga kan, lumayan tuh. Karena WPC ini kalau kalian udah mutusin masang WPC udah pastilah biayanya lumayan besar. Nah ini gue pesan list juga atau trim ya, atau list untuk atas, bisa bagian atas atau bagian bawah ya. Itu kelihatannya tadi patah, nanti kita bahas lah. Dan selanjutnya ini gue coba beli lem PVC nya juga yang lebih kuat lah model ini. Nah ini gue beli dulu untuk dua slot lah, dua slot dulu lah ya. Nah di sini ini paket yang paling besar ini itu panel WPC nya, wall panelnya. Ini paketnya paling besar karena di sini gue udah hitung-hitung untuk budget belinya dan untuk berapa jumlahnya. Dan sini ketemunya sekitar 15 piece, 15 batang. Nah, ini baru pertama kali buka udah ketemu yang patah nih. Oke. Nah, ini coba gue buka satu persatu ya, karena memang kalau beli di online ini wajib unboxing sih, harus ada video unboxing ya, supaya kalau ada apa-apa dengan paketnya kan kita bisa klaim ke penjual atau di aplikasi Shopee-nya lah. Dan di sini yang jelas ini cukup murah sih. Ini kita cek dulu untuk jumlah kuantitinya ya, dan untuk kualitas produknya. Cuman gue nemuin satu yang patah, lumayan parah nih di ujungnya. Rata-rata emang yang beli di online kalau gue lihat sih banyak patah di ujung nih. Nah di sini kalian bisa dengar untuk bahannya ini gue kurang jelas ya apa ya. Yang jelas kayak kombinasi dari gypsum gitulah. Mungkin kalian lebih paham lah, bisa komen di video ini. Udah gue hitung pas di sini, tapi ternyata gue nemuin kayaknya ada lagi yang patah nih satu, cuman di bagian untuk ini ya, karena ini kan modelnya bisa diklik ya, bagian kliknya nih. Nah dan patahnya di bagian ujung ini ada dua pieces jadi ya. Dan untuk bagian list ini juga patah, cuman gak terlalu panjang dan masih cukup lah kalau untuk yang nanti gue pasang. Dan gue juga nemuin ini paketnya kan kalau di deskripsi itu 145 cm ya, tapi di sini ternyata ada setengah yang beda ukuran. Jadi setengahnya lebih 2 cm, setengahnya lebih 1 cm. Dan untuk listnya kalau kita pasang sih masih bisa dipaksain, cuman kayaknya tetap bakalan gue potong sih. Dan ini gue potongnya pakai mesin yang kemarin ya. Jadi ini gue udah mau mulai motong panel WPC-nya, wall panelnya. Cuman ini karena atasnya nanti mau gue kombinasikan dengan bahan stiker PVC ya. Dan ukuran yang kemarin datang kan gak sesuai tuh, jadi mau gue potong dulu. Nah ini matanya udah gue ganti yang tipis. Kalau untuk videonya bisa cek video gue sebelumnya. Nah di sini nih ya, udah gue ukur, jadi mau nggak mau harus gue potong dulu. Oke, sementara mau gue coba ukur lagi ya. Kita harus ukur lagi antara panjang 140. Oke, jadi panjangnya mau kita coba ukur lagi ya. Jadi mau diukur dulu ke tembok. Kita butuh pensil. Oke. 143,5. 143,5.
Di potongnya gini. Nggak rata. Oke, kita mulai potong lagi. Oke, ini hasil potong yang tadi nih. Di sebelum potong pakai ini buka dulu. Oke, masih ada berapa lagi nih? Jadi ini yang lebih 2 cm, ini yang lebih 1 cm, dan mau potong di sini. Jadi ini yang lebih 2 cm, ini yang lebih 1 cm, dan mau potong di sini nanti. Masih presisi, masih aman. Oke, udah nih sisa 3 kayu terakhir. Udah 3 kayu ini. Paling untuk pemasangannya nanti nyusul deh. Yang penting udah dipotong semua. Nah, coba yang ini nggak gue garis. Setelah berhari-hari gua skip nih kerjaannya, jadi udah gue potong kemarin kan ya, udah gue sempat gue ukur, jadi sekarang mau mulai dipasang nih. Cuman karena gue nggak punya mesin alat untuk laser meteran gitu, jadi gue mungkin mengandalkan alat ini aja sih, supaya dia lebih lurus aja nanti. Soalnya gue nggak tahu nih bagian bawahnya ini itu rata nggak gitu, tembok sama ubinnya rata atau enggak. Jadi gue mau coba dijejerin gini, apakah dengan cara ini salah atau enggak. Dan untungnya juga ini wall panelnya ngepas banget sama ukuran si tembok yang pengen gue pasang ini. Nah, jadi mungkin gue pakai alat seadanya dulu aja sementara, pakai meteran ini yang ada untuk ini namanya water pass ya, mungkin ya, ada water passnya begini, jadi nanti supaya nggak miring. Nah, langkah selanjutnya kita harus pakai yang namanya silen. Nah, ini silen khusus untuk wall panel atau batu juga bisa sebenarnya katanya. Jadi memang untuk di tembok sih, karena gue belinya di tempat gue beli wall panel juga, tapi gue cuman punya 2 nih, cuman beli 2, nggak tahu cukup atau enggak dengan 15 batang wall panel ini. Nah, nanti paling gua ngakalinya dengan pakai penjepit ini. Cuman yang jadi masalahnya, supaya lebih kuat kan sebenarnya pakai ini, cuman yang jadi masalahnya temboknya ini lumayan keras banget.
banyak banget gue bekas-bekas ngebor atau bekas malu, itu susah banget karena keras tembok zaman dulu kan, keras banget gitu. Nah terus cara ketiga juga gue pakai di sisi-sisinya sini, nanti di sisi-sisi bagian dalam sini itu bakal gue kasih Alteco biar nyambung ke sampingnya, atau lem Korea lah. Nah sebenarnya untuk cara pemasangan wall panelnya ada banyak ya, ada yang cuma pakai silen doang, ada yang pakai ini aja, ada yang dikombinasiin, ada juga yang pakai silen pakai lem Korea. Gue pakai 3 cara itu supaya lebih kuat sih, supaya takutnya roboh gitu, nanti takut roboh atau takut kebuka kan, daripada kita kerja 2 kali kan. Jadi gue nggak tahu nih cara gue ini bener atau enggak. Yang jelas gue ngelakuinnya dengan beberapa hari kemarin gue sempat belajar cari tahu di channel-channel lain. Jadi karena gue memang bukan di bidang gue bukan profesional di bidang pemasangan ini atau pertukangan ini, jadi yang udah telanjur nonton ya nikmatin aja. Nanti kalau memang ada yang kesalahan bisa tulis di kolom komentar aja ya, tentang cara pasang gue ini bener atau enggaknya. Yang jelas nanti gue paling ngandelin alat ini banget untuk hasil yang lebih presisinya sih. Oke, mungkin videonya akan lebih panjang, saksikan aja sampai selesai ya. Oke, jadi mungkin sekalian sharing ya tentang cara pakai silen sama di alat tembaknya nih. Jadi langkah awal sih, coba dipencet ini. Oh ya, dipencet ini. Jadi dipencet bagian sini untuk ini ya, supaya bisa jalan. Oke, pertama-tama di sini kita buka dulu di bagian penutup ini. Ini udah. Nah ini ujungnya mau gue lancipin sedikit karena mau menghemat ya kali ya, atau udah ngaruh gitu. Oke, selanjutnya baru dipasang di sini. Oke, kalau udah tarik ke belakang dulu. Ini jangan dipencet. Ini ditarik ke belakang. Oke. Udah. Kalian tinggal dorong aja ke depan. Udah. Ini mungkin bakal gua angkat dulu. Nah, ini gua mundurin dulu. Yang ini. Nah. Oke, karena udah ketemu, sekarang tinggal kita coba kasih lem. Oke, nanti ngelemnya di ini aja ya. Sampai agak jalan-jalan.
Oke, jadi penggunaan bracket tadi kayak gini nih. Jadi ini 2 1 2 1 gitu gue pakainya, biar lebih hemat dan lebih mantep lah. Oke, akhirnya selesai juga ini, walaupun sempet galau di bagian terakhir nih, karena paling ujung ini nih nggak dapet pas rupanya, jadi harus motong lagi. Oke, udah pasang semua, tinggal diganjelin dan dikasih pelindung sudut. Jadi tinggal ditaruh di atasnya aja pelindung sudutnya, atau apa ya, trimnya. Oke.